Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema sesuai yang kamu baca, yaitu perasaan dia sama kamu saat ini. Oke, jadi siapapun dia ini, ya entah mantan kamu, suami kamu, istri kamu, gebetan kamu, siapapun ya yang masih berhubungan dengan kamu secara energi. Oke, so energinya juga bisa terbalik, artinya bisa energi kamu justru yang terbaca ya. Dan ini gak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tonton ini bakal berlaku. Kamu bisa pilih sesuai intuisi hati kamu ya, suara hati kamu atau gimana nyamannya kamu. Dan sembari kamu memilih ya, di sini ada deck pertama, kedua, ketiga, dan 4. Di sini semuanya adalah oracle ya, bukan tarot. Jadi kamu bisa pilih, sembari kamu milih aku bakal nyiapin oracle romance-nya. Ya, silahkan dipilih. Oke, udah dipilih, kita mulai dari yang pertama atau deck yang kiri ya. Kita singkirkan yang lainnya dulu. Yang pilih deck pertama atau oracle pertama, gimana perasaan dia sama kamu saat ini. Kita lihat oracle romance-nya dulu ya. Di sini ada between worlds, lalu ada regeneration, dan ada time to go. Oke, untuk yang pilih deck pertama ya, gimana sih rasa dia saat ini? Dia ngerasa agak sedikit lost, dia agak ngerasa sama kamu ada jarak, aku nggak tahu kenapa. Dan dia ngerasa memang dia harus pergi dari kamu. Aku nggak tahu ini mantan kamu atau siapapun, yang pastinya seseorang ini ngerasa dia harus menjauh dari kamu ya. Ada imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jadi between worlds diklarifikasi oleh imagination. Jadi memang seseorang di sini berimajinasi ya, kalau dia jauh dari kamu gimana, kalau dia pisah dari kamu gimana, dan kalau dia tetap bersama kamu juga gimana. Namun aku harus bilang dia lebih ke tendensi ke arah negatifnya. Jadi dia ngerasa kebanyakan ya, dia bakal ngerasa kalau bersama kamu itu sakit ya, dan dia lebih mementingkan atau memilih saat ini berpikir tentang kesakitan saat bersama kamu. Fear, see, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Seperti aku bilang tadi, ada ketakutan ya. Walaupun regeneration ini sebenarnya bagus, cuman dia diklarifikasi oleh fear ya, ada ketakutan ya. Seseorang yang lebih banyak berasumsi secara sepihak, dan dia ngerasa kayak sorry kalau keluar kucingku ya, dia lagi main sama kakaknya yang kecil. Jadi dia kayak seseorang yang ngerasa
saat dia ngelihat suatu masalah, dia ngerasa dia udah ngelihat keseluruhan masalahnya, dan dia menyimpulkan, oh pasti bakal jadi kayak gini atau memang kayak gini, ya. Dan aku ngelihat memang ada konflik yang cukup berkepanjangan di antara kalian berdua saat ini, ya. Dan ingat, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang tidak resonate, mohon jangan dipaksakan, ya. Ada envy. I'm the same as everybody but with different challenges. Yap, seperti aku bilang. Dia bisa stay masih bersama kamu, tapi pikiran dia udah berusaha untuk menjauh dari kamu, ya. Dia ingin pisah dari kamu. Dan ini semua karena aku nggak tahu, entah dia mempunyai tendensi ngelihat hubungan di luar sana itu, hubungan orang di luar sana itu romantis atau gimana pun. Jadi dia ada sedikit membandingkan hubungan kamu dengan dia. See, ada sukses. I know that there is no greater goal than to love. Seseorang di sini masih belum benar-benar bisa ngelihat, ya, kalau hubungannya berharga, ya. Ada energi yang membandingkan hubungan kamu dengan orang lain di sini. Aku nggak tahu ini dia ataupun kamu, namun yang pastinya ada seperti itu. Kita lihat tarotnya. Ada Seven of Fire, Five of Cups, ada Fool. Untuk yang pilih deck pertama, memang keraguan-raguan ini aku ngerasain memang karena ada seseorang ngerasa di dalam diri dia ada issue, ada void, ada lubang yang harus dia penuhi. Namun dia ngerasa pasangannya atau siapapun yang harus bertanggung jawab atas itu, yang harus membuat dia merasa dicintai, membuat dia merasa disayangi. Apakah itu sebuah kesalahan? No, ya. Bukanlah sebuah kesalahan. Rasa yang valid, yang kamu punya valid dan dia rasakan valid. Namun sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab kita masing-masing tentang kebahagiaan itu sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing loh. Bukan orang sekitar kita, bukan pasangan kita. Kalau justru kita menempatkan posisi seperti itu, kita sedang berlaku tidak adil dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita cintai. Ya, Star. Ada energi Aquarius di sini, ada Nine of Earth. Jadi di sini gimana perasaan dia ke kamu saat ini? Ya, itu memang fear dan envy ini membuat energi ini kurang baik di sini. Aku ngerasain seseorang akhirnya berpikir berkali-kali apakah dia ingin melanjutkan hubungan ini apa enggak untuk bersama kamu. Ada keraguan-raguan di sini. Kalau hubungan ini tidak akan sukses nanti ke depannya. Karena aku harus bilang ada tuntutan yang berlebihan dalam versinya dia, namun di dalam versinya kamu ngerasa ini bukanlah sebuah yang berlebihan. Wajar dong, mungkin kamu yang perempuan atau gimana, kamu wajar ngerasa kamu meminta sesuatu dari sang prianya. King of Water atau King of Cups, Eight of Earth atau Eight of Pentacles, Six of Fire, dan ada Page of Water atau Page of Cups. Ini waktunya untuk dia berpikir atau memang kamu berpikir, ya. Jadi apa yang benar-benar dia rasakan, ya. Ada kebingungan, ya. Dia nggak mengerti ini cinta atau kasih sayang. Orang yang, ya, saat kita nggak ngerti, kita bingung, kita dipaksa untuk ngambil sebuah keputusan, ya. Kita artinya kan harus keluar dari zona nyamannya kita harus keluar dari tempat yang buat kita ngerasa nggak perlu berubah, sedangkan kita harus berubah. Posisi ini meminta kita harus berubah loh, keluar dari energi itu. Ini yang membuat dia ngerasa jauh dari kamu ataupun kamu ngerasa dia menjauh dari kamu, ya. Karena memang ada proses transformasi di sini, dimana seseorang harus menyadari, kedua-dua dari kalian menyadari, ya, cinta dan kasih sayang tanggung jawabnya bukan hanya sepihak, namun kalian berdua. Jadi istilahnya mau sesayang apapun, secinta apapun,
ya. Namun kalau kalian belum fulfillment, kepenuhan atau kecukupan di dalam diri kalian, kalian nggak akan pernah ngerasa cukup untuk satu sama lain bersama pasangan, ya. Si High Priestess ini mengajarkan untuk lebih ke arah spiritual, ya. Sebelum kalian memasuki hubungan yang kalian mungkin nggak tahu nanti ke depannya gimana, ya, namun yang pastinya untuk kalian mengerti apa sih makna yang terjadi dalam hubungan kalian yang ngerasa kok kayak ada jarak ya di antara kalian berdua, ya. So, gimana perasaan dia sama kamu saat ini? Dia nggak benar-benar bisa ngelihat rasa dia ngerasa kebingungan, ya, dan ngerasa seperti bukan cinta karena keraguan-raguan muncul untuk memperlihatkan cinta yang sebenarnya, ya. Tinggal dianya mengambil keputusan untuk ibaratnya menyadari kalau ini untuk bagian tes diri masing-masing, atau dia ngerasa justru memang benar-benar nggak sayang sama kamu. Jadi biarkan dia memilih atau kamu yang harus memilih di sini. Oke, kita lanjut untuk deck kedua. Ya. Ada tamu datang. Dia mau ngambil tempat tidurnya ini. Oke, untuk yang pilih deck kedua, ntar ya, aku pinggirkan dulu dia ini. Sini ya, sini. Oke. Oke, untuk yang pilih deck kedua, kita lihat oracle-nya. Gimana perasaan dia sama kamu saat ini? Ada truth be told, round and round, fork in the road. Oke. Di sini untuk yang pilih deck kedua, aku ngelihat kamu dengan dia itu seperti nggak habis-habis ceritanya. Maksudnya gini, selalu bermasalah, ada aja masalah yang membuat hubungan ini kok kayak nggak ada artinya di mata kamu atau di matanya dia, ya. Karena di sini aku ngerasain seseorang semakin dia jujur semakin dia sakit. Aku ngerasain memang salah satu dari kalian, entah kamu ataupun dia, memang pernah mendua di sini dan ketahuan, atau seseorang jujur di sini dan seseorang yang menjadi pasangannya yang selingkuh ini tadi ngerasa dihianati, dikecewakan, ya. Walaupun orang yang dikasih itu sudah memperbaiki diri, jujur apa adanya, tetap aja ibaratnya kamu itu selalu salah di matanya dia. Karena justru jujur itu sama dia selalu malah marah, kecewa, dia nggak menerima, ya, apa yang udah terjadi. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada when I cultivate a spiritual connection, I can trust the universe no matter what, ya. Seseorang di sini masih belum benar-benar percaya dengan pasangannya karena dia ngerasa apa sih yang kurang dari diri dia. Gak ada yang kurang tentang diri kamu, gak ada yang salah tentang diri kamu. Jika kamu dikecewakan, dihianati, itu bukan karena kamu. Namun seseorang yang mengkhianati kamu, mengecewakan kamu, memang mempunyai karma untuk menyakiti kamu, dan kamu mempunyai karma untuk disakiti oleh dia, ya.
Aku tahu ini bakal mengecewakan bagi banyak orang yang mendengar pembacaan ini, tapi that's the truth. Ya, itulah kebenarannya. Karena kalau hal itu memang gak harus terjadi, dia gak akan terjadi. Kalau dia udah terjadi, ya well, kita mau gimana? Berarti udah digariskan. It's good to feel good. Oke. Di sini sebenarnya seseorang ngerasa tidak nyaman dan tidak aman sebenarnya bukan karena pasangannya seperti itu. Sepenuhnya bukan karena itu, namun karena diri dia sendiri. Ya, seseorang memang di sini ragu dengan diri dia, ragu dengan kalau dia bisa dapat seseorang yang perfect, sempurna, ya. Jadi trust issue ini sebenarnya bukan di pasangannya, namun di diri dia sendiri. When I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I desire. Entah kamu atau dia memang ngerasa nggak aman dengan diri sendiri, ya. Itulah yang membuat hubungan ini gimana ya, untuk dijalannya itu berat. Karena aku ngerasain sayang yang dalam loh sebenarnya, ada spiritual connection, ya. Namun gimana ya, saat kita nggak bener-bener ibaratnya klik hati kita nggak benar-benar ngerasa nyaman, ngerasa aman untuk bicara dengan dia, dekat dengan dia, ya berkomunikasi dengan dia, kita bakal meragukan diri kita. Di suatu saat bisa dibilang entah dia ataupun kamu berusaha untuk menuju kamu, namun di suatu saat dia juga bakal menarik diri dia back and forward, ya, maju mundur, atau kalau yang kamu sering dengar on and off, atau yang sering lagi orang bilang saat ini adalah ghosting, ya. Aku sebenarnya nggak terlalu suka untuk bilang ghosting, ya, karena seseorang yang ghosting itu agak berbeda aku ngeliat dengan yang energi yang seperti ini, walaupun ada yang bilang sama gitu ya. Cuman ghosting itu lebih kayak ya just, kalau dia ghosting bagi aku pribadi ya, dia seperti nggak nyata, ya, karena memang seperti hantu, nggak jelas, ya udah gitu. Namun kalau ini aku nggak ngerasain ghosting, ya, mungkin kamu ngerasanya gitu, ya. Dia ada untuk kamu, dia real untuk kamu, perasaan dia real untuk kamu. Sedangkan ghosting aku nggak ngerasain ada perasaan real di sana. That's it, itu perbedaannya, ya. Dan di the bottom of the deck-nya, each time I choose to into spirit guidance of the highest truth shows up for me. Ya, seseorang ini berusaha banget, entah dia ataupun kamu berusaha banget untuk mencari jawaban dari semua hal ini, dan memang gak pernah ketemu jawabannya, karena memang jawabannya bukan ada di luar diri kamu, namun di dalam diri kamu. Rasa tidak nyaman, tidak aman itu bukan berasal dari pasangan, berasal dari diri kita sendiri. Kita harus menyadari ini semua, ya, untuk kita tahu yang bermasalah ini hati kita, pikiran kita, dianya, atau hubungan ini, atau apa yang di luar kalian justru, ya sih. Jadi lebih bisa wise, lebih bisa bijak dalam hubungan ini. Oke, kita lihat tarotnya. Five of Fire, Messenger of Fire, Two of Air, ini bukan sesuatu yang sebenarnya ingin dihindari, ya. Sepertinya dia memang nggak pernah menginginkan untuk menghindari hubungan ini, rasa ini dia nggak mau, ya. Hanya aja memang dia saat ini nggak merasa aman. That's it. Kalau kamu nggak merasa aman, kamu pakai
anxiety, ya kamu bakal anxious toh. Saat kita ngerasa ketakutan, ya kita terkadang kita justru freeze, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kita nggak tahu harus gimana. So ya, aku ngeliat energi yang seperti itu. King of Fire, orang ini takut, ya. Queen of Fire, takut entah itu terulang lagi ataupun enggak, ya. Tetap dia takut sebenarnya. Tapi kalau disuruh menerima lagi, aku ngerasain dia masih mau menerima, ataupun kau masih mau menerima di dalam hati yang terdalam, ya, jika memang ada kesempatan. Cuman kalau memang gak ada, ya kayak ya udah gitu, mungkin kita sih bukan untuk di kehidupan saat ini, ya. The Tower, aku ngerasain perpisahan udah ada atau memang menuju ke perpisahan. Wow, The Tower dan Love. Temptation, yep, seseorang masih berpegang teguh dengan prinsip dia tentang cinta itu sendiri, dan prinsip ini membuat dia cukup sakit karena dia membenarkan apapun yang dia lakukan, ya, walaupun sebenarnya menyakitkan. Kita kadang nggak sadar kalau kita memilih keputusan yang nyakitin diri kita loh. Kebanyakan dari kita, ya, bukan kebanyakan, semua dari kita pernah ngelakuin itu, tapi kitanya nggak sadar. That's it, itu yang orang ini rasakan, ya. Sebenarnya dia nggak mau ada di posisi ini. Jika ditanya dia bersyukur, ataupun kamu bersyukur untuk bertemu dia, ya, mendapatkan posisi atau kasih sayang orang yang sangat, aku bisa bilang, tulus sebenarnya apa adanya. Cuman kenapa harus pernah terjadi akan hal ini, itu yang belum benar-benar bisa diterima, ya. So, gimana perasaan dia ke kamu saat ini? Lihat di bottom of the deck-nya, King of Air. Yap. Ya, kalau aku harus bilang, ya, dia masih menggunakan topeng untuk tidak memperlihatkan apapun yang benar-benar ada dalam diri dia, ekspresinya dia, emosinya dia, ya, feelingnya dia, pikirannya dia. Dia lebih memilih untuk make a temptation, membuat suatu temptation, ya. Kalau udah gini ya gini, kalau udah gitu ya gitu, ya. Kita sulit untuk yang namanya, kalau kamu nggak tahu temptation itu apa, silahkan cari, ya. Aku rasa dari kalian pasti mengerti itu apa. Okay, so kalau dia bisa untuk bicara sama kamu adalah, aku sakit saat jauh dari kamu, namun aku juga sakit saat aku dekat dengan kamu, ya, gitu. Oke, kita lanjut ke deck yang ketiga. Gimana perasaan dia saat ini sama kamu? Come to the edge, Treasure Island, Observer. Oke. Gimana perasaan dia, perasaan ya ke kamu saat ini? Dia nggak begitu mengerti, ya, kenapa kalian harus berpisah. Dia masih bertanya-tanya, kenapa harus menyakitkan.
aku ngelihat ada perpisahan, ya. Entah udah di ujung tanduk atau memang udah terjadi. Ya, ingat energinya bermain berbeda di antara kalian, ya. Di seseorang melihat kenapa kalian berpisah, jadi menganalisa apa yang udah terjadi ataupun yang akan terjadi nih, ya. Kenapa kalian berpisah, kenapa kalian harus seperti ini, kenapa harus ada konflik, kenapa harus gini, semua begitu. Banyak pertanyaan, kenapa, dan kenapa. Oracle-nya ada dance, flow like water, watch a movie, dan di the bottom of the deck-nya positive affirmation. Oke. Ini bisa energi yang mengagetkan. Kamu pisah dengan dia itu kaget, kayak kalian tiba-tiba baik-baik aja sebenarnya, nggak ada masalah, tiba-tiba seseorang pisah atau dia ingin pisah dari kamu. Jadi seseorang masih berusaha untuk positive thinking kalau kamu begini ya karena sesuatu hal, karena memang kamu sedang lupa, sedang teralihkan atau gimana. Jadi ini sorry ya untuk yang ketiga ini, kasarnya nih, mau seburuk apapun yang kamu lakukan, ya, dia tetap berpikir positif, baik, ya. Jadi memang mau kamu main-main atau gimana, dia tetap ngerasa ya wajar gitu, kita lagi dalam masa berantem atau apapun, ya. Wajar kalau dia dekat dengan orang lain. Aku pun sempat dekat orang lain, misalnya kalau kalian memang ada jarak kemarin, ya, sebelum ini. Dan mau sejauh apapun, ya, apa yang terjadi di antara kalian berdua akhirnya membuat kalian menyadari kalau memang hal itu baik, pasti berakhirnya baik, ya. Karena kalau hubungan itu baik adanya dan berpisah dengan baik-baik, ya, itu bukan perpisahan namanya. Kalau hubungan itu berakhirnya baik-baik, itu gak akan pernah ada perpisahan bagi aku, ya. Jadi memang di sini bisa jadi kalian berpisah itu dalam keadaan gak jelas. Jadi seseorang masih kayak linglung di sini, bingung apakah benar-benar perpisahan ini ada ataupun enggak, ya. Namun seseorang mengikuti aja alurnya, gimana kalian ke depannya, ya. Kita lihat tarotnya. Flip cardnya ada the Tower. Sorry, memang kuat banget itu pembacaannya, memang udah berpisah ataupun akan berpisah, ya. Remember, aku di sini nggak mendoakan ya, namun memang itu energi yang terbaca. Nine of Fire atau Nine of Wands. Seseorang membuat boundaries atau batasan diri dia di sini, ya. Kan dia ngerasa nggak ngerti, bingung, dan lebih memilih untuk mundur, ngelihat dulu apa yang terjadi saat ini. Ini bisa jadi energi kamu berusaha dengan seseorang yang ngotot banget pengen pisah dari kamu nggak terima, ya, dan tiba-tiba di suatu posisi dia kembali lagi ingin bersama kamu dan kamu akhirnya bingung, sedangkan sebelum ini dia ngotot pengen pisah dari kamu, tiba-tiba dia balik dan kamu takut jika dia melakukan hal yang sama lagi. So that's why kenapa aku bilang seseorang observasi, berpikir lagi, ya, apakah orang ini benar-benar serius saat ini, apakah dia sedang gak terbawa emosi, ya, atau dia sedang apa gitu, ya.
entah kamu yang berpikir dia seperti itu. See, the Hermit. Karena ini energi seseorang yang kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang cukup pendiam, menutup diri. Dia bisa marah-marah sama kamu, yang kayak, ya aku harus bilang nggak jelas. Ada energi mood swing di sini, ya. Dia bisa dalam keadaan baik, tiba-tiba dia dalam keadaan terburuknya dia, ya. Tiba-tiba dia happy, enjoy. So what's the problem? Maksudnya apa sih yang terjadi dengan dia? Apa yang salah? Star. Ada energi Aquarius. King of Air. Seseorang di sini capek untuk ditarik ulur. Ya. Seseorang capek untuk bukan mengalah ya, capek untuk kayak cuman duduk diam, ditarik ulur nggak jelas, ya. Dan seseorang sekarang menjadi keras kepala, seseorang yang, ya aku bisa bilang naif untuk dia untuk perasaan dia saat ini. Strength, energi Leo. Jadi lebih memilih untuk protect their feeling. Itulah kenapa aku bilang tadi ada boundaries, ada batasan. Jadi seseorang sekarang mencoba menutup diri dia, menjaga hatinya dia supaya tidak sakit, gitu ya. Ibaratnya dia nggak mau berharap lagi, ya. Namun sembari dia sebenarnya observasi dari luar hubungan ini. Apa sih yang terjadi dengan kalian berdua? Page of Earth dan Messenger of Earth. Jika kamu ngerasa kamu dengan dia itu sudah selesai, bagi dia yang pergi ini, dia ngerasa belum selesai. Walaupun ada the Tower Moment, di sini Tower Moment adalah destruktif, tentang ego. Jadi kematian ego, hancurnya ego di sini, bukan hubungan kalian. Ya, jadi dia pergi bukan karena dia udah gak ada rasa, dia nggak mau berhubungan dengan kamu, no. Ya, orang ini masih ngerasa kita nggak akan selesai. Kita nggak akan pernah selesai. Hanya aja untuk saat ini aku nggak mau mikirkan tentang hal ini, biarkan ngalir gitu aja, ya. Dan biarkan aku nemukan klik hati aku ini di mana, ya. Itu yang diinginkan, itu yang diharapkan sih. Karena entah, seperti ini di awal tadi aku udah menjelaskan, ya. Kalau memang hubungan ini memberatkan, kalau memang belum, ya, memberatkan untuk saat ini, karena dia udah capek mengikuti alurnya kamu, ya, dan dia nggak mendapatkan apa-apa. Ibaratnya dia hanya dapatin kesakitan dan kekecewaan. Ibaratnya dia sekarang, ya, logika aja deh, as of water. Namun logika juga tidak membantu dia saat ini, karena memang logika yang dipakai adalah logika yang meninggikan ego. Dan ya, semakin ada ego itu di dalam sebuah hubungan, ya kamu tahu bakal seperti apa sih. Jadinya seseorang ngerasa mudah untuk menilai hubungan ini secara sepihak, dan dia ngerasa ya udah sampai sini aja, atau ya udah aku nggak mau, atau memang sengaja untuk diulur aja dalam ketidakjelasan. Seven of Water sih. Aku ngerasain ada energi gini. Jangan ngerasa mentang-mentang saat ini aku nggak memberikan kepastian dengan kamu, ya. Jangan kamu ngerasa di posisi ini kamu bisa mencari orang lain. Dia pengen ngomong kayak gitu. Jangan di masa ini kamu justru kayak menyerah sama aku. Kamu malah cari yang lain. No. Kalau kamu cari yang lain, aku udah habis gitu. Aku nggak tahu harus gimana. So, masa ini sebenarnya dia memberikan waktu untuk diri dia, ya. Berpikir, merasa, ya.
dengan lebih ibaratnya apa adanya, ya. Dia sebenarnya butuh waktu. Ini energi seseorang yang butuh waktu. Simpelnya gitu ya. Cuman karena pikirannya ribet, aku jadi juga dapat energi juga ribet. Dia cuma pengen butuh waktu. Namun dia tidak membiarkan kamu. Dia tidak melepaskan kamu dan dia tidak mau kehilangan kamu dan dia tidak mau kalau kamu mencari orang lain dalam masa ini. So, gimana perasaan dia? Ya, that's it. Itu perasaan dia ke kamu. Untuk saat ini ya aku nggak mau. Entah sampai kapan, aku juga nggak tahu. Yang pastinya just stay there. Ya udah, tinggal di sana aja. Stay. Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu nunggu aku. Udah, gitu. See? Seperti aku bilang tadi, ego yang bermain. Oke, kita lihat yang terakhir. Deck keempat. Yang pilih deck keempat. Perasaan dia sama kamu saat ini. Ada new life, milk and honey, serendipity. Wow. Perasaan dia ke kamu happy, ya, happy dalam artian untuk saat ini ada romantisme di sini, ya. Aku ngerasain ada kehidupan baru yang kalian mulai, entah kalian baru berumah tangga ataupun baru berhubungan di sini ataupun memulai lagi. Jadi bisa energi baru dalam artian entah balikan, ya. Who knows, bisa berbeda setiap dari kalian, ya. Yang pastinya ada rasa yang saling melengkapi di sini. Nah, dan ini bagus. Dan ini buah sih, aku ngeliat ya. Ada buah manis di sini untuk kalian berdua. Jadi kita lihat oracle-nya ya. Ada universe has my back. New life diklarifikasi oleh kartu ini. Jadi aku ngerasain energi ini bisa kalian dapat saat kalian berdua benar-benar ikhlas. Ikhlas dengan menyadari kesakitan, kekecewaan, ya, yang udah terjadi di antara kalian berdua. Itu sebagai bentuk pembelajaran. Bukan proses kalian saling menyakiti, saling mengecewakan. Ya, no. Inilah yang membuat hubungan ini bakal baik ke depannya, ya. Jadi bukan lagi kesakitan yang dipikirkan, ya. Namun adalah kebahagiaan. Venus is my birthright, hope is the conduit for miracles. See? Aku ngerasain udah ada hal yang besar banget terjadi, ya. Mungkin bagi orang lain tidak sebegitu beratnya, namun bagi kalian berdua terutama itu sangat memberatkan dan justru membuat hubungan kalian makin kuat. Di sini aku nggak tahu energi orang ketiganya ini benar-benar orang ketiga atau energi yang kayak ada prioritas lain, ya. Dan di the bottom of the deck-nya, when I lean toward love, I'm led. See? Saat kamu memilih cinta, ya, hidup kamu bakal penuh cinta, ya. Namun saat kamu memilih kesakitan, hidup kamu bakal kesakitan, ya. Believe me or not, kamu gak perlu percaya sama aku, ya. Tinggal kamu perhatiin aja hidup kamu saat kamu
memilih untuk sakit terus, ya kamu bakal terus-terusan sakit, ya. Namun kalau kamu milih bahagia, kamu bakal bahagia. Jadi ini bisa adalah energi hasil dari bagi kalian yang saat ini sedang berpisah. Jadi kalau kalian berdua tetap memilih cinta yang terbaik, dalam artian mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menjadikan pembelajaran jika kalian memang ada posisi perpisahan sekarang, atau jaga jarak ataupun LDR atau gimana pun, ya, bukan berarti kalian tidak bisa untuk bahagia, toh kalian bisa memilih itu semua. Dan saat kamu memilih, ya kamu bahagia, kamu happy, ya. Kita lihat tarotnya. Jadi bukan lagi hubungan ini untuk mencapai sebuah goal kebahagiaan, namun kamu membuat diri kamu sendiri adalah bahagia, menjadi orang yang bahagia dengan diri kamu sendiri. Dengan begitu, ya, hubungan yang membahagiakan juga datang untuk kamu, kan? Ada temptation. Wow. Six of Earth. The Tower. Wow. Hampir semua deck ya ada The Tower. Wow. Jadi di sini aku dapat energi gimana ya? Semesta pengen ngasih lihat, atau Tuhan, kalau perpisahan itu adalah ilusi bagi kalian berdua. Kalau kalian memang saling sayang, saling cinta, ya, kalian hanya sedang membutuhkan waktu untuk masing-masing. Dan perpisahan itu tidak lagi terhitung sebagai perpisahan, ya. Justru untuk kalian belajar satu sama lain. Nine of Fire. Kalau kalian menyayangi dan mencintai satu sama lain, ya. Page of Fire. Oke, sorry, videonya harus kupotong tadi ya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, perpisahan akhirnya bakal terasa seperti ilusi untuk kalian berdua, ya. Bukan lagi benar-benar perpisahan. Kalian bakal ngerasain, ya, justru makin sayang, makin cinta, ya. Just a matter of time kapan kalian bersatunya. Bukan lagi menjadi suatu yang bermasalah untuk kalian berdua, ya. Kalian memang harus ibaratnya menjalani ini, dan saat kalian berdua menyadari ini, ya, kalau kalian berpisah untuk kebaikan, walaupun menyakitkan, ya, itu bagian dari hidup, itu bagian dari ego. Tapi apa yang terpenting saat ini, kalian masih dalam satu rasa, satu cinta, satu harapan, ya. Nine of Earth. Dan bahkan aku ngerasain dia masih mendoakan kamu, dan kamu pun mendoakan yang terbaik untuk dia. Messenger of Water. Seven of Air. Si cantik ini tidurin kartu. Ace of Fire. Yep. Thank you. Wah, kelihatan. Tutup. Dia ini habis melahirkan, ya. Hanya susunya kelihatan. Oke. Jadi memang apa ya? Mau sebesar apapun kesakitan yang terjadi, itu nggak lagi bermakna, nggak lagi ngecewain. Karena aku ngerasain kalau dengan dia bisa nyampe ke masa, wow, sekuat ini, separah ini kami bisa, ternyata our love atau cinta kami kuat banget loh, luar biasa, lebih daripada yang orang lain katakan atau orang sangka-sangka, orang nilai, ya. Dan orang seperti bilang, wow, gila, ibaratnya, sorry, wow, amazing gitu, mereka kok sampai gitu banget, ya. Dan ternyata cinta mereka gak main-main, ya. Dan bagi kalian yang belum masuk ke masa ini, ya,
memang belum waktunya. Jadi kalau masih dalam perpisahan dan kalian masih ingin mengenggam kesakitannya, kamu bakal membuat proses yang lebih lama. Jadi ini bisa hasil dari apapun yang kamu lakukan saat ini. Kalau kamu masih merasakan sakit, proses ini bakal makin lama. Namun saat kamu memilih untuk yang terbaik bagi kalian berdua, Queen of Water, ya, last cardnya, kalian bakal merasakan cinta yang luar biasa. Ya, dan aku jujur aku suka dengan pembacaannya. Ya, di sini akhirnya ngerasa nyaman, aman. Ya, kesakitan itu enggak lagi sesuatu yang buruk ibaratnya, justru bermakna. Five of Earth, ya, untuk kebaikan kalian bersama. Walaupun saat ini bisa sampai jatuh bangun, ya, kamu bisa hancur-hancuran kerjaan, sakit-sakitan fisik, atau bahkan ya ibaratnya benar-benar hancur lah hidup kalian masing-masing. But manfaatnya atau tujuannya untuk membesarkan kalian berdua masing-masing. Dan ibaratnya saat kalian berdua mampu masing-masing, ya logikanya kalian juga bakal bisa dan mampu untuk saat bersama. Okay, that's it. I think that's all. Ya, kucing aku sudah boboin kartunya. Dia sudah klaim tempat dia. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya bagi kalian, ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara psikologi, tarot, atau astrologi Hindu. Okay. Jaga kesehatan, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you di video selanjutnya. Bye bye.